Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Indeks, kembali lagi bersama saya, host kalian di podcast Indeks Media. Saya Madiatul Hasya Ihyaudin, kembali menemani teman-teman dan sobat-sobat Indeks yang ada di rumah. Kali ini dengan suasana yang berbeda dan tempat yang berbeda pula. Tentunya dengan narasumber yang luar biasa dan juga narasumber yang bisa menjadi, insya Allah bisa menjadi inspirasi dan edukasi untuk kita semua. Kita perkenalkan narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur, Bapak Dr. Andes Haji Ernata Hadisuti SOS MSI. Assalamualaikum Bapak. Dan di sebelahnya ada Ibu cantik ya, didampingi oleh Ibu Milwati SE MAP. Iya, dari bidang perencanaan program. Ya, bagaimana kabarnya Bapak saat ini, Pak? Oh ya, alhamdulillah. Kabar kami sehat, alhamdulillah baik. Ya, kondisi juga suasana lagi tenang, nyaman, tidak ada kendala suatu apapun. Alhamdulillah, dinas lancar ya Pak ya? Alhamdulillah. Dinas lancar, ya. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, semoga bisa menjalankan amanah dan pekerjaan dengan baik ya Pak, amin. Dan paling mendasar nih Pak, melangkah pada program kerja dan bahasan-bahasan sekaitan dengan dinas sosial Pak. Yeah. Kita ingin mengenal Bapak lebih dekat nih, sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur. Oh, iya. Bagaimana Bapak jenjang pendidikannya dan juga jenjang karirnya sebelum menjadi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur saat ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama kami menyapa kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kepada kami dan juga rekan-rekan dari Indeks Media. Ya. Puji syukur alhamdulillah kita pada saat hari ini bisa ngobrol-ngobrol bareng ya. Membicarakan seputar kegiatan-kegiatan yang harus kita laksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur. Nah, di sini tadi kami dimintai perkenalan dulu dari host ya. Jadi nama lengkap saya cukup panjang, yaitu Dr. Haji Ernata Hadisuti SOS MSI. Ya, itu nama saya panjang ya. Nah, tadi kalau ditanyai tentang jenjang pendidikan dan karir saya atau pengalaman kerja saya, ya untuk pendidikan alhamdulillah orang tua saya yang sangat luar biasa menyekolahkan saya di sekolah dasar, sekolah SMP, itu juga di suatu sekolah pendidikan agama ya, yang bisa mendasari saya baik di ilmu umum ataupun ilmu agama. Jadi SD SMP selama 9 tahun itu mendapatkan pelajaran agama. Terus untuk yang selanjutnya, untuk tingkat SLTA kami bersekolah di kejuruan, yaitu di Sekolah Menengah Pekerja Sosial Atas, yang jika kalau disamakan, kalau di pendidikan itu dulu ada SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Ya. Kalau di perawat atau di kesehatan tuh sekolah perawat kesehatan ya. Ya. Nah, tapi kalau di dinas sosial itu peruntukannya itu yaitu di SMPS atau Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial Atas. SMPS. Jadi itu sekolah-sekolah itu memang diperuntukkan untuk dinas sosial. Nah, program studi yang saya ambil yaitu pekerja sosial, pengembangan sosial masyarakat. Jadi memang ilmu dasar saya dari pekerja sosial ya, dari pekerja sosial itu ilmu dasar saya. Untuk S1-nya yaitu S1 Sospol di Samarinda, S2 saya juga S2
Strata 2 Sospol jurusannya. Nah, S3 saya, strata 3 saya yaitu jurusan ilmu sosial juga. Jadi memang saya dalam pendidikan ini mendalami tentang keilmuan pekerja sosial. Nah, itu. Ya, alhamdulillah kalau untuk karir pengalaman kerja saya itu bermula dari saat saya lulus di sekolah menengah pekerjaan sosial tadi ya, karena itu memang diperuntukkan oleh Departemen Sosial ya waktu itu. Jadi Departemen Sosial ada mengadakan perekrutan tenaga yang akan ditugaskan di daerah terpencil waktu itu ya, tahun 92. Jadi kami di Jawa Timur itu mengadakan pengumuman, jadi yang daftar ada 30 orang. Nah, yang diterima hanya 10 waktu itu ya, hanya 10. Nah, kebetulan dari 10 itu saya urutan nomor 3. Insya Allah. Jadi saya ditugaskan awalnya SK-nya di Dinas Sosial, di kantor Departemen Sosial ya, di Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Jadi saya di Samarinda itu ditugaskan selama 3 bulan. Iya. Nah, setelah itu dimutasi ke Dinas Sosial Kabupaten Kutai waktu itu, yang di Tenggarong itu ya itu. Itu sebentar di situ, setelah itu dipindah lagi ke kecamatan di daerah terpencil ternyata ya, di daerah terpencil selama 2 tahun. Nah, itu ikatan dinas memang oleh Kementerian Sosial diangkat ikatan dinas. Jadi biasanya setelah selesai itu langsung diangkat sebagai pegawai negeri. Tapi waktu itu nasib saya memang belum beruntung saat itu. Karena saat itu juga ada namanya peleburan ya. Zamannya Pak Presiden Gus Dur dulu ada peleburan. Jadi dinas sosial dilebur sehingga angkatan yang seangkatan saya ini belum sempat diangkat pegawai. SK-nya sudah ada di Kementerian Sosial tapi belum diturunkan, masih menunggu jika ada pensiun baru secara bergantian itu. Tapi alhamdulillah pada waktu itu sambil menunggu itu saya sempat juga ini kerja di swasta ya, di perusahaan, yaitu perusahaan perkayuan di Kalimanis ya. Jadi pengalaman saya juga ada sih itu di Kalimanis itu selama 6 tahun. Oh, cukup lama ya, Pak? Iya, 6 tahun di Kalimanis. Sempat di Bina Desa, atau kalau disebut humas lah ya, humasnya perusahaan. Nah, setelah itu di tahun 2021 ada namanya tes pegawai di sini di Pemprov Kutai Timur sini ada tes pegawai. Nah, disitulah saya coba-coba tes. Saya coba-coba tes. Nah, ternyata lulus. Tes sekali lulus saya. Nah, lulus. Nah, begitu saya tanya-tanya, gajinya kecil waktu itu. Pegawai CPNS itu kecil banget. Sementara saya di perusahaan sudah 1 juta lebih. 1.600.000 di perusahaan, di pemerintah 300-an. 360. Jadi waktu itu saya agak ogah-ogahan, nggak mau masuk sebenarnya. Hampir aja saya nggak ikutin itu lulusan saya itu. Tapi sempat dikasih deadline oleh BKD kalau nggak masuk mau diganti orang. Iya. Nah, itu karena setelah itu saya pikir-pikir tujuan saya utama ke sini mau PNS kan tadi itu ya. Jadi akhirnya ya sudah, gaji yang tinggi tadi tak tinggal, saya masuk di CPNS. Jadi ditugaskan di kecamatan, waktu itu di Kecamatan Telen. Alhamdulillah di Kecamatan Telen saya sebagai staf di sana, karena di sana itu waktu itu masih pemekaran baru, jadi yang ada hanya camat sama sekcam, pegawainya saya. Sementara di sana struktur banyak yang kosong, sehingga meskipun CPNS saya juga merangkap sebagai PLH Kasih waktu itu, PLH Kasih.
PMD, merangkap bendahara dan sebagainya ya. Selama 6 tahun saya di sana, banyak beberapa pengalaman yang saya dapatkan tentang menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di desa, juga BPD dan lain sebagainya. Nah, setelah itu saya dipindah ke kantor bupati. Jadi, berarti sempat bekerja di kantor bupati juga, di Pak? Di kantor bupati di bagian tata pemerintahan waktu itu. Jadi nggak jauh-jauh dari kepemerintahan sosial ya? Jadi di tata pemerintahan di situ, alhamdulillah di Pemdes, pemerintahan desa, karena pada waktu itu Pak Doki melihat saya dari kecamatan sudah membawa pengalaman yang cukup banyak, sehingga di bagian itu dipercaya untuk memegang tupoksi di Pemdes untuk menyelesaikan beberapa kasus desa lah ya. Ada kasus tentang antara ketidakharmonisan kepala desa dengan aparat desanya, kepala desa dengan BPD dan lain-lain lah ya. Sejenis itu, tata batas juga itu. Jadi itu. Nah, selama 5 tahun saya di kantor bupati di bagian pemerintahan, baru pindah ke dinas sosial di tahun 2010. Tahun 2010 di dinas sosial sebagai kepala subbagian kepegawaian ya, umum dan kepegawaian. Itu sempat 5 tahun juga. Nah, setelah itu dipindah ke dinas kesehatan. Sempat di dinas kesehatan juga. Ya, itu selama 4 tahun kalau di dinas kesehatan. 4 tahun untuk menangani sumber daya manusia kesehatan. Jadi tenaga kesehatan di sana menangani 4 tahun. Setelah itu pindah lagi di tahun 2017 sebagai kepala bidang di rehabilitasi sosial, dinas sosial. Jadi kembali lagi ke dinas sosial. Dari kesehatan ke dinas sosial lagi. Jadi sebagai kepala bidang rehab. Nah, itu selama hampir 7 tahun ya. Hampir 7 tahun di situ. Baru oleh Pak Bupati ini dipercaya sebagai kepala dinas sosial mulai tahun 2023 sampai sekarang. Alhamdulillah Bapak Bupati mempercayai saya untuk memimpin di dinas sosial Kabupaten ini. Masya Allah. Jadi mungkin itu cukup lumayan. Luar biasa. Oke Pak, karena tadi kita sudah perkenalan singkat, latar belakang Bapak juga bagaimana, kita kembali ke dinas sosial nih Pak. Mungkin kita akan bahas sekaitan dengan program kerja yang akan Bapak laksanakan gitu sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur. Apa program kerja yang saat ini yang sedang dan atau akan dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur sendiri Pak? Baik, terima kasih Mbak. Ini untuk tugas-tugas kami di dinas sosial ini. Dinas sosial itu pada dasarnya kita melaksanakan tugas berdasarkan peraturan Bupati Kutai Timur nomor 13 tahun 2023 tentunya, yaitu membantu Bupati Kutai Timur untuk melakukan melaksanakan tugas di bidang sosial yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, dan juga tugas pembantuan yang diberikan oleh daerah. Jadi itu adalah tugas dinas sosial. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati di bidang sosial. Nah, kami itu memiliki tugas pokok sebagai OPD, yaitu untuk menyelesaikan atau memberikan pelayanan kepada 26 PMKS. PMKS itu penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi ada 26 PMKS yang harus kami layani. Nah, siapa saja yang 26 itu? Ya, ada diantaranya adalah anak yang anak yang terlantar ada, ya. Terus anak yang anak balita yang terlantar. Jadi
mulai anak balita terlantar itu kami tangani, anak terlantar juga kita tangani, anak yang berhadapan dengan hukum itu kita tangani, anak jalanan itu juga kita tangani, anak dengan kedisabilitasan Iya, yang kebutuhan cacat khusus. itu ya, itu juga kita tangani. Terus anak yang menjadi korban tindak kekerasan itu juga kita tangani. Juga anak yang memerlukan perlindungan khusus itu ada juga, anak yang memerlukan perlindungan khusus itu juga kita layani. Juga lanjut usia terlantar kan ada ya, orang tua yang terlantar itu kan ada. Iya. Nah itu juga kita tangani. Terus penyandang disabilitas juga kita layani. Terus tunasusila, gelandangan, kepeng, nah pengemis, pemulung, kelompok minoritas itu juga kita tangani. Bekas warga binaan itu juga kita tangani. Orang dengan HIV/AIDS ya, orang dengan HIV/AIDS itu juga kita tangani. Nah, korban korban penyalahgunaan naspah ya, itu juga kita tangani ya. Korban trafficking itu juga kita tangani ya. Korban tidak kekerasan juga kita tangani ya. Pekerja migran itu juga kita tangani. Nah, ini yang sering kita tangani juga korban bencana alam, korban bencana sosial ya, perempuan rawan sosial ekonomi atau perempuan yang sudah sudah tidak ada suami ya, tapi ekonominya sangat minim. Nah itu juga kita tangani di situ. Janda ya, betul. Janda itu kita tangani. Nah terus fakir miskin kita tangani. Keluarga bermasalah sosial psikologis itu juga kita tangani. Nah yang terakhir yaitu juga komunitas adat terpencil atau KAT itu juga salah satu PMKS yang kita tangani. Nah tentunya ini adalah tugas-tugas pokok kami yang sifatnya wajib harus kami tangani. Nah tadi ada disampaikan dalam peraturan Bupati tadi yaitu tugas pembantuan ya yang menjadi yang diberikan kepada daerah. Nah di sini artinya ada tugas-tugas yang selain tugas pokok yang diberikan kepada dinas sosial untuk dilaksanakan. Iya. Nah, diantaranya yang saat ini lagi ngetren tugas itu yaitu yang diberikan oleh Bapak Bupati kepada kami itu adalah tugas untuk memvalidasi data. Memvalidasi data karena kita Kutai Timur ini kaget, terkejut kenapa kok data masyarakat miskin kita banyak. Nah, sementara warga di daerah kita ini pada kenyataannya ya tidak miskin-miskin amat lah ya, karena daerah kita ini kan daerah kaya ya. Kita seluruhnya di wilayah kita itu ada perusahaan, baik perusahaan tambang ataupun perusahaan sawit itu ada. Jadi kalau dilihatin asal masyarakatnya itu mau bekerja, mau gerak aja tangannya, insya Allah penghasilannya juga ada ya. Jadi di kategori miskin itu sudah ada sebenarnya, yaitu desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, desil 5, desil 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah desil-desil. Yang kategori miskin tadi desil 1 sampai 5. Kalau 6 sampai 10 ini tidak ya, tidak miskin, itu ekonomi menengah ke atas. Nah, jadi di Kutai Timur ini rata-rata sudah masuk kategori yang desil 6 ke atas. Itu. Jadi itulah makanya data itu kan sudah data lama ya, yang diolah oleh BPS di pusat, sehingga data itu terus saja diolah sampai sekarang. Jadi sudah tidak valid. Agar supaya kita bisa menghapus data itu, yang kita adakan validasi lagi ke bawah. Itu tugas yang diberikan oleh Bapak Bupati kepada saya selaku Kepala Dinas Sosial. Alhamdulillah tugas itu sudah saya laksanakan dari mulai tahun 2024 saya menjabat sebagai Kepala Dinas.
penurunan sudah bagus, sudah gratis ya. Nah, ini kami lanjutkan lagi di tahun 2025 ini kami lanjutkan lagi. Insya Allah dengan data yang kami validasi ini, Insya Allah kemiskinan di Kutai Timur itu tidak sebesar itu. Target kami kalau miskin ekstrim itu, ini sekarang target saya bisa kami peroleh sekarang ini dari 5.000 berapa kakak ya? Dari 5.934 kakak itu sekarang tinggal sekitar 184 aja. Oh, penurunannya Karena signifikan sekali, Pak, kita betul-betul validasi dan nyatanya di lapangan ya enggak ada orang miskin. Iya, Jadi tapi kalau gitu. boleh saya potong sedikit, Pak, cara dari dinas sosial untuk memvalidasi data-data ini, Pak, bagaimana caranya? Ya, kita langsung turun ke lapangan, namanya validasi ya, validasi langsung turun ke lapangan. Jadi kita lihat memang nama-nama yang miskin ekstrim tadi kan sudah ada. Iya. Itu kita datangi beserta di sana ada namanya operator desa. Jadi operator desanya kita ajak ke sana untuk mendatangi masyarakat yang terdaftar dalam daftar keluarga miskin tadi. Setelah kita data sesuai dengan form yang kita siapkan, yang ada disiapkan oleh BPS itu, ternyata sudah orang itu tidak kategori miskin lagi ya. Mungkin alhamdulillah ya, mungkin waktu pendataan yang dulu memang miskin mungkin ya. Berarti Tapi sekarang seperti itu ya, Pak? Sekarang tidak, karena BPS waktu itu datanya di tahun 2015. Wah, data lama. Sementara sekarang kan sudah berapa tahun? 10 tahun. Iya. Jadi alhamdulillah sudah kaya ya. Jadi itu makanya tinggal sedikit ini ya. Jadi itu yang ini yang mau akan kami laporkan ke Bapak Bupati bahwa alhamdulillah masyarakat miskin ekstrim kita ini sudah menurun jauh. Kalau kemarin itu kita nomor 3 seprovinsi. Masyarakat miskin Ekstrimnya terbanyak. 3. Tapi sekarang enggak sudah, karena sudah kita verify tadi. Nah, hasil verify tadi langsung kita laporkan ke pusat, sehingga di pusat langsung bisa terdelete tadi itu. Itu tugas yang saat ini saya laksanakan dan kami lanjutkan lagi di tahun 2025 ini untuk menginjak ke data detection. Kalau tahun 2024 tadi kan data P3KE miskin ekstrim. Iya. Yang tahun 2025 ini saya menginjak lagi untuk pendataan verifali ke data detection. Yang terutama yang saya sasar yaitu desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, desil 5 yang masih tercantum dalam angka itu gitu. Apakah betul penghasilannya hanya segitu? Nah gitu. Itulah nanti akan kami sasar. Mudah-mudahan dengan adanya validasi itu dan melihat kenyataan di lapangan dengan banyaknya perusahaan di seluruh wilayah Kutai Timur ini, baik itu perusahaan tambang atau perkebunan. Di perkebunan itu loh asal mau gerak, mau jalan, ngisi polybag aja gajinya sudah 2 juta ke atas. Nah kalau sudah penghasilan 2 juta ke atas, itu sudah desil 6 artinya. Sudah masuk kategori desil 6? Desil 6 artinya sudah ekonomi menengah ke atas. Tidak ada lagi yang masuk ke desil 1 sampai 5. Nah, artinya kemiskinan di Kutai Timur sudah minim. Mungkin bisa kita memperoleh data yang terendah lah ya di kabupaten seprovinsi Kalimantan Timur itu kita mungkin bisa terendah karena ditunjang dengan adanya perusahaan-perusahaan tadi. Kita 18 kecamatan semuanya memiliki perusahaan, tidak ada yang tidak. Jadi semuanya ada perusahaan. Nah itu loh, makanya itu saya berkeyakinan kemiskinan di Kutai Timur tidak ada, atau ada pun ya sedikit, tidak sebanyak itu. Nah itu tugas yang diberikan oleh Bapak Bupati. Nah sekarang ada satu tugas lagi yang sifatnya mandatori dari Presiden, yaitu tentang sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat. Ini adalah tugas mandatori namanya. Dari atas maksudnya dari Presiden ya yang dilimpahkan oleh Menteri Sosial.
sebenarnya kalau sekolah rakyat ini gabungan dari beberapa kementerian ya. Ada Menteri Sosial, ada Menteri PU, ada Menteri Pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi ada gabungan dari kementerian. Nah, itu. Tapi saya tidak tahu sejarahnya kenapa oleh Pak Presiden dipercayakan sebagai koordinatornya ini adalah Kementerian Sosial. Iya. Sehingga turun ke provinsi, turun ke kabupaten, ya strukturnya begitu. Jadi 3 OPD ini koordinatornya adalah Dinas Sosial. Tapi yang mengerjakan kegiatan ini adalah tiga OPD, organisasi perangkat daerah, yang mana ketiga OPD ini mempunyai tugas peran masing-masing. Dinas Sosial itu adalah suatu OPD nanti yang memfasilitasi membuat proposal beserta nanti Varifali tadi, Varifali data yang masyarakat miskin tadi, yang dari desil 1, 2, 3, 4 kan tadi kan, itu kita Varifali untuk menjadi siswa di sekolah rakyat tadi. Nah, sementara kalau untuk dinas pendidikan itu nanti adalah suatu OPD yang mempersiapkan atau merekrut tenaga guru dan administrasi, mengisi tenaga gurunya lah ya, sama kepala sekolah, segala macam tata usaha itu nanti yang merekrut, yang memproses dinas pendidikan. Nah, terus PU nanti yang menyiapkan lahan. Karena kita memang untuk sekolah rakyat ini seluruh biaya itu ada di pusat yang nanggung semuanya. Tapi kita kabupaten hanya dibebani untuk menyiapkan lahan saja. Lahan ini tapi lahan yang siap pakai. Nah, tentunya nanti PU nanti yang akan kita sudah punya lahan, tapi nanti perlu namanya pematangan lahan. Kalau di daerah Sangatta ini kan harus diuruk. Nah, itulah nanti pengurukan itu adalah tupoksi PU gitu. Dan kita alhamdulillah dari 3 OPD tadi sudah kompak, sudah memang instruksi dari Bapak Bupati untuk segera koordinasikan dengan beberapa OPD, dan sudah kami tindak lanjuti beberapa bulan yang lalu kita OPD kumpul semua, alhamdulillah kita ini sudah selesai. Ini tinggal berkas-berkasnya ini nanti kami sampaikan ke Bapak Sekda, ke Bapak Bupati. Setelah itu baru kami bawa ke kementerian untuk supaya diproses. Nah, berarti ini sudah sejauh ini proyeksi. Alhamdulillah pelaksanaan. sudah. Jadi insya Allah nanti sekolah rakyat ini akan bisa lebih mempercepat pengentasan kemiskinan. Iya, betul. Karena kemiskinan itu kan ada 2 ya, kemiskinan yang bersifat material dan non material. Kemiskinan yang sifatnya material yaitu tadi kemiskinan orang yang tidak memiliki rumah. Itu orang yang tidak memiliki rumah atau rumahnya tidak layak. Nah, itu. Sementara kemiskinan yang non fisik itu bisa dari pendidikan, bisa kesehatan, ya kan? Bisa juga karena kehidupannya, perekonomiannya tidak layak. Nah, itu yang non fisik lah ya, katakanlah gitu. Jadi itu makanya dari seluruh kemiskinan ini sebenarnya penanganannya lintas OPD, lintas organisasi perangkat daerah. Jadi tidak tanggung jawab dinas sosial saja, tapi tanggung jawab seluruh OPD. Kalau kemiskinan karena rumahnya tidak layak, ya nanti PU. Kalau karena kemiskinannya di bidang kesehatan, ya nanti dinas kesehatan. Kalau kemiskinannya nanti di bidang pendidikan, ya dinas pendidikan. Kalau tentang ibaratnya ketidaklayakan dalam makan dan lain sebagainya, itu bisa kami dari dinas sosial. Jadi kita berbagi. Alhamdulillah Bapak Bupati Kutai Timur bersama Bapak Wakil Bupati sangat konsen ini di bidang penanganan kemiskinan ini, sangat konsen banget. Jadi beliau luar biasa menggelontorkan anggaran yang sangat besar untuk pengentasan kemiskinan ini, baik melalui OPD untuk mengintervensi tadi, dan juga bisa melalui desa dan RT. Nah, itu sekarang luar biasa. Pak Bupati berkonsen betul di bidang pengentasan kemiskinan ini, sehingga tadi saya sangat bersemangat, dan saya sangat yakin
Kutai Timur nanti dalam waktu sebentar, sebulan, 2 bulan, sampai setahun, 2 tahun, habis. Itu orang miskin itu sudah kehidupannya layak. Itu. Tapi itu tadi, intinya yang penting data Iya, kita baiki data. dulu, agar supaya tidak salah sasaran. Betul. Kalau data tidak kita baiki dulu, salah sasaran nanti kita membantu. Jadi kalau data sudah kita baikin, nah sudah. Tinggal sisa berapa orang miskin, itu kita intervensi. Nah, begitu. Jadi itu yang tugas-tugas yang sifatnya pembantuan tadi ya. Artinya yang sifatnya spontan, kita lihat di situasi, instruksi dari pimpinan, instruksi mandatori dari pusat, ya itu tadi. Ya. Jadi itu. Tapi tadi Pak ini kita ngomong tentang sekolah rakyat, kita singgung sedikit lagi tentang sekolah rakyat ya Pak. Dari data yang saya baca, ternyata katanya Kabupaten Kutai Timur ini menempati kabupaten pertama di Kalimantan Timur yang jumlah anak putus sekolahnya terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur. Karena tingkat miskin ekstrimnya, begitu Pak. Bagaimana Dinas Sosial menyikapi hal ini, dan juga apa sih hubungannya dengan sekolah rakyat yang diadakan oleh pemerintah itu sendiri gitu? Ya, baik ya. Jadi memang makanya ini dengan Bapak Presiden melihat data-data itu tadi, Bapak Presiden kan melihat data itu, data yang sudah diolah oleh kementerian. Jadi data yang diolah itu sekarang namanya DTSEN ya. Kalau dulu itu DTKS, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial dulu. Nah sekarang dirubah menjadi DTSEN. DTSEN itu ada tiga data yang diolah, yaitu yang pertama adalah data P3KE tadi, miskin ekstrim. Yang kedua adalah data sosek dari BPS iya. Yang mana pendataannya sudah lama itu ya. Yang BPS itu Pak. BPS itu kan dari mulai tahun 2005, dari BLT dulu, zaman bantuan BLT, terus ada lagi pendataan lagi 2010, ada lagi 2015. Nah, data 2015 inilah diolah menjadi DTKS tadi. Jadi DTKS. Nah, karena DTKS ini banyak lagi tumpang tindih atau data yang salah, sehingga ini diperbaiki oleh beberapa kementerian tadi, dirubahlah menjadi DTSEN. DTSEN itu adalah data terpadu sosial ekonomi nasional. Jadi inilah yang data pemutakhiran dari tiga unsur ini tadi dirubah menjadi DTSEN. Nah, DTSEN inilah Bapak Presiden melihat tadi seperti Mbak sampaikan tadi, ada masyarakat yang putus sekolah banyak, ada orang miskin banyak. Nah, tadi saya katakan itu kan data lama. Dari data lama. Data lama. Betul. Nah itu, sehingga dengan adanya data yang banyak itu, makanya Bapak Presiden itu membuat program, yaitu sekolah rakyat tadi, sekolah rakyat, agar supaya masyarakat yang miskin yang sesuai data tadi bisa sekolah di situ, yang putus sekolah tadi sekolah di situ, atau masyarakat miskin ekstrim kategori desil 1, desil 2, desil 3 itu bisa masuk di sekolah rakyat tadi. Itu maunya Pak Presiden sebenarnya. Jadi Pak Presiden itu mau memutus mata rantai kemiskinan itu melalui pendidikan. Dengan pendidikan, anaknya sekolah, setelah sekolah yang diharapkan bisa bekerja. Dengan bekerja mendapatkan gaji sehingga hilanglah miskinan. Biarlah orang tuanya dulu yang miskin, tidak apa-apa. Tapi di level anak-anaknya sudah, ekonominya sudah mapan. Sudah jadi orde lamanya sudah hilang, katakanlah, tinggal kayanya saja. Jadi pemutus mata rantai kemiskinan melalui sekolah itu. Tapi itu tadi kembali
data yang banyak tadi itu kan data lama ya, jadi makanya perlu validasi data ya, agar supaya memang apakah betul itu ya. Nanti kalau misalkan iya ya kita sekolahkan di situ. Begitu. Memang kategori yang bisa masuk di sekolah rakyat itu adalah kategori yang desil 1, desil 2. Nah, kalau desil 1, desil 2 nanti ternyata sudah tidak ada karena memang ekonominya sudah naik, sudah kesejahteraan naik, ya kita ambil lagi ke desil 3, ke 4. Nah itu. Kalau desil 3, 4 tidak ada, sudah ekonominya sudah cukup, ya kita ambil desil di atasnya. Tapi itu menggunakan surat keterangan tidak mampu karena memang yang dipersyaratkan ya desil 1, 2, 3. Kalau desil di atasnya berarti harus ada surat keterangan tidak mampu dari desa agar supaya bisa jadi siswa di situ, begitu. Jadi alhamdulillah juga Bapak Bupati Kutai Timur, Bapak Dr. Andes Haji Adriansyah Sulaiman, MSI, beserta Bapak Wakil Bupati, beserta Bapak Sekda itu sangat mendukung program ini, sangat mendukung, sehingga ya insya Allah yang mandatori dari Presiden ini tadi untuk membentuk sekolah rakyat tadi, Kabupaten Kutai Timur dengan waktu yang secepatnya akan segera mendaftarkan ke kementerian nanti agar supaya kita masuk dalam daftar, kita membentuk sekolah rakyat. Jadi begitu. Kalau rencana lokasi sekolah rakyat di Kabupaten Kutai Timur sendiri gimana, Pak? Kita sudah ada sih. Makanya ini kemarin ada rapat sudah 4 kali ya. Rapat pertama, rapat kedua, rapat ketiga itu kita bahas. Juga kita tinjau lokasi-lokasi yang milik pemerintah ya. Tanah milik pemerintah itu kan ada di Simono, ada di Jalan Guru Besar, ada juga. Jadi di situ kita survei, kita kaji kelayakannya untuk didirikan bangunan itu. Ternyata di 2 minggu yang lalu sudah kita rapatkan di sini, kumpul beberapa tim yang menyurvei sana dengan kajian-kajiannya tersendiri. PU ada kajian, Perkim ada kajian, pertanahan ada kajian, sehingga disimpulkan di situ terpilihlah jalan yang di Guru Besar itu. Cuma satu lokasi saja. Satu lokasi karena sudah cukup juga, karena di situ memang persyaratannya harus 8 hektar. Jadi sudah terpenuhi kita 8 hektar. Nah itu tinggal nanti kami laporkan ke Pak Sekda sama Pak Bupati hasil-hasil kami kerja di lapangan tadi. Itu jadi insya Allah sekolah rakyat di sana insya Allah. Tapi kalau apa ya Pak, realisasi sekolah rakyat ini dari pemerintah sendiri, dari dinas sosial sendiri ini bisa melihat kapan bisa jalannya Pak? Oh iya, jadi kalau sekolah rakyat ini kan Bapak Presiden melaksanakan secara bertahap ya. Jadi untuk sekarang ini adalah tahap pertama. Tahap pertama itu sudah ada beberapa kabupaten yang sudah siap, kelasnya sudah siap. Nah, bagi yang tahap kedua ini sekarang masih disurvei kesiapan lahan itu. Jika memang lahannya sudah siap, ya langsung dibangun oleh pemerintah pusat. Nah, harapan saya kita ini masuk di antara tahap kedua atau tahap ketiga. Jadi itu tahap tahun depan lah paling tidak ya. Nah, tahun depan fasilitas gedung itu dibangun. Karena yang bangun semuanya itu pemerintah pusat. Itu akan dijadikan satu nanti di sekolah rakyat itu. Dari mulai SD kelas 1 sampai kelas 6, SMP kelas 1 sampai kelas 3, SMA kelas 1 sampai kelas 3. Itu ada di situ semuanya. Ada bangunan asramanya juga, ada bangunan lapangan untuk olahraga, lapangan untuk voli, ada juga lapangan untuk sepak bola ada. Berarti pakai sistem boarding school ya? Iya, boarding school. Di situ pengawasannya 24 jam. Jadi siswa tidur di situ, guru tidur situ, kepala sekolah juga tidur situ. Jadi semuanya dalam satu lokasi tadi, tidak keluar sudah nanti. Jadi nggak ada istilahnya
guru terlambat dan lain sebagainya, nggak ada, karena sudah di situ semua. Jadi insya Allah anak-anak belajar pun di malam juga terpantau. Baik. Begitu. Kalau gini Pak, semisal ada anak yang sudah didata nih Pak, ada anak yang putus sekolah di kelas 4 SD, di tahun depannya dia terdata sebagai anak yang bisa masuk dan kategori bisa masuk ke sekolah rakyat ini. Apakah dia melanjutkan pendidikannya dari kelas 4 SD atau mengulang dari kelas 1 SD Pak? Oh, tentunya yang lanjut ya. Kalau itu dilanjut ya. Dilanjut itu kalau memang kelas 4 ya lanjut. Karena usianya kan kasihan kalau nanti sudah kelas 4 kok ngulang dari kelas 1 kan kasihan. Mengingat dari kurikulum yang digunakan juga katanya agak berbeda dari kurikulum nasional yang ada. Kurikulumnya pada umumnya sama, hanya kita ditambahi wawasan kebangsaannya, bela negaranya itu lebih ditambah, dan juga akan rasa cinta NKRI itu ditambah. Jadi itulah tambahan-tambahan itu. Jadi modelnya kayak semi militer lah itu. Jadi gitu. Kalau kurikulumnya sama, tapi hanya tambahan ada tambahan materinya saja. Karena jamnya kan semakin banyak ya itu ya. Kalau langsung tidur di situ kan berarti kan jam untuk mendidik anak kan semakin banyak. Betul, Jadi itu tambahannya situ. Wah, luar biasa sekali sekolah rakyat ini. Semoga sekolah rakyat yang dibangun di Kabupaten Kutai Timur ini bisa betul-betul menyasar pada tepat sasaran pada masyarakat-masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang memang membutuhkan, apalagi ini ranah pendidikan sesuai dengan tujuan Bapak Presiden Prabowo. Gitu, Masya Allah. Mungkin selanjutnya ini Pak, kita beralih pada Bapak sebagai Kepala Dinas Sosial nih Pak. Di pekerjaan Bapak saat ini sebagai Kepala Dinas Sosial, apa sih moto Bapak dalam melaksanakan tugas Pak? Oh iya, jadi kami Dinas Sosial ini, karena yang kita hadapi ini adalah masyarakat yang bermasalah ya, yang bermasalah. Jadi saya mempunyai moto, yaitu yang pertama adalah Tantuan Asih. Tantuan ya, Asih. Apa itu? Yaitu artinya adalah kamu adalah saya adalah kamu. Artinya apa? Kita mencoba merasakan apa yang masyarakat itu rasakan. Nah, agar supaya masyarakat itu bisa merasakan apa yang saya rasakan juga, gitu. Jadi itu artinya di situ mengandung arti cinta kasih lah ya, atau rasa sayang lah ya sama masyarakat, belas asih. Nah itu yang pertama yang saya menjadi moto saya. Yang kedua, di sini karena kita kerja itu mengemban amanah yang sangat berat. Di Dinas Sosial ini kan berat ya. Kalau memang bukan mempunyai ilmu yang memang pendidikannya serumpun dengan tugas ini, itu berat. Nah makanya saya mempunyai moto, yaitu saya di sini tidak butuh Superman, tapi yang saya butuhkan adalah super tim. Nah, jadi saya tidak butuh pegawai yang Superman, itu nggak butuh. Yang ibaratnya, sok kan, saya bisa ini, saya jadi mau kerja sendiri, mau menonjol sendiri, tidak. Yang saya butuhkan adalah seorang super tim. Jadi teamwork harus kuat memang betul. Jadi karena memang kesuksesan itu bisa kita bangun dengan tim tadi. Satu contoh misalkan di sini, saya itu memang keilmuannya di sosial ya, pekerja sosial. Tapi saya kan perlu juga didukung oleh beberapa pegawai saya yang mendukung. Kalau hanya saya memang latar belakang pendidikan saya pekerja sosial, tapi tidak mendapatkan dukungan dari orang lain yang kesusahan, keberatan ya. Tapi dengan didukung oleh staf yang lain, dengan tim yang lain, itu insya Allah berhasil. Suatu contoh sini misalkan saya mempunyai program kegiatan, tapi program kegiatan itu juga harus dirumuskan dengan matang, dengan baik.
Makanya di sini saya memerlukan seseorang yang memang mempunyai keahlian dalam Iya. perencanaan. Nah, inilah makanya saya selalu memfungsikan Ibu Miluwati SEMAP ini untuk mendampingi saya untuk membuat program-program kerja saya ini di Dinas Sosial agar supaya beban saya tidak terlalu berat. Jadi tolong kerjakan ini, ada kegiatan ini, program kerja saya ini, jadi nanti diolah itu. Karena memang kalau sekarang ini, kalau perencanaannya itu salah, kegiatannya juga akan amburadul. Jadi pekerjaan itu akan berhasil berawal dari perencanaan Makanya yang baik, yang betul. Program. Ya, makanya ini Ibu Miluwati ini saya andalkan untuk membantu saya untuk membuat perencanaan program kerja saya yang pas sesuai dengan tujuan. Jadi cukup saya katakan saya mau mengadakan kegiatan misalkan validasi data kemiskinan. Nah, sudah nanti Ibu Milu sudah langsung bisa situ. Ini kriterianya, ini anggarannya perlu sekian, orang ini yang harus dianu. Jadi sudah disiapkan. Target kita segini Pak kalau dana sekian gitu. Jadi sudah memang perinciannya sudah matang. Nah, itulah yang saya perlukan. Jadi tidak saya juga yang mempunyai program, saya juga yang memikirkan yang model pembuatan perencanaan. Nah, itu ya jadi berat. Tapi makanya perlu tim tadi. Nggak jadi perlu tim, Superman tapi perlu tim. Betul. Jadi saya perlu tenaga lagi yang membantu saya. Saya cukup instruksikan, memanage aja. Jadi nanti ada lagi tim program yang mengerjakan. Nah, setelah itu ada lagi yang mengerjakan di lapangan pelaksana namanya. Nah, begitu. Itulah makanya saya mempunyai moto tadi. Saya tidak butuh Superman, tapi saya butuh super tim. Nah, itu yang yang kedua. Nah, untuk yang selanjutnya kami di sini juga mempunyai mempunyai moto dalam bekerja itu kita harus ikhlas, betul. Karena di dinas sosial ini lain dengan dinas lain. Kalau di dinas lain kerjaannya kan barang, mungkin ya yang dikerjakan itu barang ya. Tapi kalau di tempat saya ini kan yang dikerjakan manusia. Manusianya bukan manusia yang sehat, yang waras, tidak, tapi manusia yang sakit. Baik itu sakit fisik atau sakit mental. Nah, itu sehingga itulah tadi diperlukan kesabaran. Jadi petugas-petugas yang ada di sini atau staf-staf saya yang di sini harus orang yang memang mempunyai jiwa yang sabar dan ikhlas itu. Karena kalau dilihat dari segi pelayanan kita kepada klien tadi, kalau kita mempunyai jiwa yang tidak sabar, tidak akan sukses, tidak akan berhasil. Betul. Misalkan orang yang bermasalah sakit jiwa misalkan. Orang sakit jiwa itu kan ya gitu-gitu ya, ngomongnya ngelantur. Geraknya juga enggak karuan. Nah, kalau kita yang nangani itu suka pemarahan, wah, kaca itu orang yang sakit jiwa tadi ngomongnya ngantur, tersinggung, marah akhirnya kan, dibiarin akhirnya. Atau kalau geraknya nggak karuan, yang orang sakit jiwa tadi mukul kita, ganti dipukul lagi kan repot jadinya. Nah, itu makanya tadi saya katakan saya di sini perlu yaitu kita harus berjiwa ikhlas dan juga sabar tadi. Orang-orang yang sabar itu memang kita itu tadi saya katakan ya, kita sebenarnya di dinas sosial ini sebenarnya memerlukan keahlian khusus sebenarnya. Jadi bukan kayak orang-orang di OPD lain. Kalau di dinas sosial itu kan harus ada tenaga yang memang khusus. Contoh sekarang, kalau di dinas pendidikan itu kan perlu guru, orang yang lulusannya guru. Dinas kesehatan itu perlu orang yang sekolah jurusan kesehatan. Di dinas sosial itu juga sebenarnya. Jadi di dinas sosial itu ada sekolahan khusus yang diperuntukkan untuk dinas sosial. Yaitu tadi saya katakan yang seperti yang saya nyam di sekolah tadi, yaitu sekolah menengah pekerjaan sosial.
atas. Nah, itu kalau di tingkat SLTA-nya tadi itu. Nah, itu akan dilajari tentang bagaimana memberi pelayanan kepada klien-klien kita yang segala macam modelnya tadi yang saya sebut 26 PMKS tadi akan dilajari di situ. Begitu. Dan otomatis kalau sekolahnya di sekolah menengah pekerja sosial atas, otomatis bisa itu sudah menangani itu. Betul. Karena Pasti sesuai bisa. dengan jurusan yang Karena sesuai diambil. dengan jurusannya. Itu kalau untuk di SMK-nya ya, kalau untuk di S1-nya itu disiapkan oleh pemerintah yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial ada di Bandung sana. Nah, itu makanya ada memang khusus sekolahnya itu. Tapi untuk di Kutai Timur ini memang orang-orang yang mempunyai pendidikan atau latar pendidikan yang pekerja sosial itu masih langka. Ya, di sini baru ada saya sama ada staf saya. Iya. Itu baru ada CPNS ini ya dari STKS. Itu ada. Nah, karena masih langkanya itu harapan saya ya kenapa kok langka ya karena orang-orang Bandung nggak mau ke sini, orang-orang Jawa nggak mau ke sini kan. Yang mempunyai pendidikan itu ya karena langkanya ya nggak apa-apa lah ya. Jadi orang yang selain pendidikan pekerja sosial masuk di dinas sosial tidak apa-apa, tapi syaratnya ada, dia kalau bisa yang mempunyai kategori sifat yang sabar dan ikhlas tadi. Bukan seorang yang mempunyai sifat temperamen, pemarah atau tidak ikhlas sehingga geraknya dari segi gerak sudah bernilai uang. Nah, itu kan. Nah, kalau kita pelayanan ke masyarakat itu kadang-kadang ya itu bisa malam. Contoh misalkan Nggak banjir. kenal waktu ya Pak ya, betul. Banjir, bencana kan banjir kan nggak kenal waktu. Betul. Kadang malam. Nah, kebakaran kadang malam. Kadang hari Sabtu, Minggu, kadang Iya, itu. hari libur, hari nggak Enggak jam kerja. Bukan jam kerja. Kalau orang nggak mempunyai rasa ikhlas tadi, ya nggak mau. Betul. Oh, ini bukan jam kerja saya ini. Jam kerja saya dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, ini Sabtu Minggu bukan jam kerja saya, biar aja banjir. Nah, misalkan kan gitu. Nah, itulah saya katakan yang perlu ikhlas tadi. Kami ini siap. Jadi kami siap. Pernah kami ada kasus tuh malam jam 11 ditelepon Pak Bupati saat itu. Ketika waktu itu Pak Bupatinya Pak Ismu ya. Iya. Jadi di STC situ, di STC di STK, lapangan STK itu beliau pas ngopi ada anak kecil itu minta uang, jadi pengemis lah kecil. Iya, gepeng. Iya, anak kecil kan minta itu kami ditelepon untuk supaya anak itu bisa ditangani di sekolahkan. Saya bilang siap Pak Bupati. Datang kami dengan tim itu. Kami dengan tim datang. Jadi kita dinas sosial itu tadi saya katakan kita memang harus kerja dengan ikhlas tadi karena tidak memikirkan lagi SPPD tidak. Jadi ya sudah karena rasa tanggung jawab kita berangkat nggak dikasih SPPD berangkat. Itulah kami itu di sini. Jadi ya alhamdulillah itu tadi intinya meskipun bukan orang jurusan pekerja sosial, tapi yang penting nurut, kita kasih tahu nurut dan mau mengikuti, mau belajar lah. Insya Allah bisa. Betul. Banyak di sini yang banyak yang sudah paham itu, sehingga kalau kita kasih tahu juga nurut. Artinya apa? Itu ilmunya diperoleh melalui otodidak ya. Jadi tidak di bangku sekolah, tapi dengan kami kasih arahan-arahan, ya alhamdulillah dinas sosial itu seluruh pegawainya ya nurut-nurut. Kadang-kadang ada ODGJ tengah malam di RSUD suruh dampingin itu. Sampai ada pendampingan ODGJ juga. Iya, karena ODGJ terlantar yang baru diantar dari kecamatan ya Ibu Milu ya itu ya. Ada pernah kasus diantar dari Kumbeng nyampe sini malam. Enggak, sementara yang antar itu dari pihak Puskesmas mau cepat kembali juga. Jadi memerlukan pendampingan ya kita dampingin sana. Bu Milu ini juga pernah mengantar sampai malam jam 10 ya, Bu Milu ya. Jam 10. Jadi enggak Itu tidak mengenal waktu. Enggak kenal waktu ya, kita jiwa ikhlas tadi.
jiwa ikhlas, meskipun kita dibatasi ini jam kerja kita sampai jam 4.30, tapi kita nggak ngaruh itu. Kalau memang ada pasien, siap. Dan itulah asiknya di dinas sosial itu. Menurut saya ini adalah suatu OPD yang sangat luar biasa baiknya. Kenapa? Karena kita bekerja untuk kebahagiaan di dunia dan juga untuk kebahagiaan di akhirat. Benar. Kebahagiaan di dunia dengan digaji tadi, digaji oleh pemerintah, diberi insentif oleh Pak Bupati, itu kebahagiaan di dunia. Setelah itu kebahagiaan di akhirat ya ikhlasnya tadi, kita membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan di luar jam kerja dengan ikhlas. Kalau ikhlas kan pahala jadinya dapatnya. Kalau sudah pahala ya imbalannya surga lah ya. Jadi gitu. Itu harapan saya begitu. Makanya betul. alhamdulillah ya saya itu selalu bersyukur masih bisa mengabdikan diri di sini begitu. Ya, Masya Allah. Wah, luar biasa sekali. Jadi kita betul-betul bisa melihat dan menelisik lebih dalam bahwa Dinas Sosial Kabupaten, terutama di Kabupaten Kutai Timur ini sendiri, banyak tupoksi kerjanya begitu. Dan juga sasarannya memang ke sosial kemasyarakatan. Ya, apalagi juga menjadi salah satu pembantu dari Bupati ya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sosial yang ada terutama di Kabupaten Kutai Timur ini sendiri. Wah, luar biasa sekali Pak, mulai dari pengalamannya Bapak Kabid Dinsos, Bapak Ernata, dan juga program-program kerja dari Dinas Sosial ini. Sempat juga kita singgung tadi sekaitan dengan sekolah rakyat. Kami sama-sama berharap Pak, kita sama-sama berharap semoga program sekolah rakyat ini juga bisa betul-betul terrealisasikan dan juga lancar dalam realisasinya ke depannya dan bisa menekan angka putus sekolah dari anak-anak Kabupaten Kutai Timur ini, Pak. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu waktunya. Ini luar biasa sekali. Semoga bisa jadi inspirasi dan edukasi untuk teman-teman Indeks Media yang ada di rumah. Sesuai dengan tagline kami, Pak, Indeks Media edukatif dan inspiratif. Saya host Pak ya. Memohon maaf apabila mungkin ada salah kata atau ada salah perbuatan. Senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan Bapak dan melakukan diskusi yang sangat menarik ini. Semoga kedepannya kita bisa membangun silaturahmi yang lebih baik lagi dan bisa ada di diskusi-diskusi terbuka seperti ini ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya Ibu, teman-teman, sobat-sobat Indeks yang ada di rumah. Itulah tadi diskusi singkat dan percakapan yang luar biasa dari kami. Semoga bisa menjadi inspirasi dan juga edukasi bagi teman-teman Indeks yang ada di rumah. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Saya Mudiatul Hasyiah Ihyaudin selaku host Indeks Media Podcast. Pamit undur diri. Indeks Media Podcast edukatif dan inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.